Baik, kita lanjutkan pada video bagian kedua, dimana pada video bagian kedua ini adalah masih tugas nomor 1 tetapi bagian kedua, atau kita sebut saja tugas 1_2 atau tugas 1.2. Sama tujuannya seperti pada bagian pertama, kalau hanya bedanya sekarang menggunakan instruksi CTU counter up. Nah, ini tujuannya semata-mata supaya kita bisa lebih memahami penggunaan instruksi-instruksi dalam LD Micro. Dalam hal ini untuk yang kita perdalam kali ini adalah tentang counter, ya. Jadi setelah yang pertama counter circular sudah bisa kita pahami dan kita terapkan, nah sekarang kita menggunakan CTU counter up. Nih, langsung saja ladder diagramnya adalah seperti ini. Ini inputnya, tombolnya saya beri judul tombol sensor beridentitasnya. Kemudian di sini untuk instruksi CTU-nya. Nah, kalau untuk instruksi CTU dalam anak tangganya ini tidak harus selalu disambungkan dengan instruksi atau simbol yang lain atau langsung ke coil. Misalnya coil yang akan dihubungkan dengan lampu 1 misalnya, ketika bernilai counter up-nya ini bernilai sama dengan 1 atau sama dengan atau lebih dari 1. Di sini saya tidak mengubah nilainya, nilai counter 1 ini, C1 ini true if, ya, akan benar itu akan aktif, akan berlogika 1 kalau si counter circular ini sudah sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan 0. Saya sengaja tidak membuat nilai lebih dari 1, tidak membuat 1 karena di sini ketika di sini 0, saya tidak ketika si counter sudah 0. Nah, ini kan ketika mulai diberikan arus, karena sensor ini belum diaktifkan tombolnya. Nah, di sini sebenarnya sudah menghitung counter, tapi menghitungnya dari 0 karena counter itu cacah itu kan dimulai dari 0, menghitung dari 0. Ini sudah aktif counternya tapi menghitungnya 0, ya. Nah, karena sudah mulai aktif menghitung 0 dan saya tidak bermaksud untuk menyalakan ketika counter bernilai 0, makanya di sini tidak disambungkan dengan coil yang akan disambungkan dengan lampu 1 misalnya, ya. Nah, untuk counter up seperti ini karakteristiknya. Jadi misalnya bisa seperti ini, seolah-olah terputus, ya, buntu, padahal ya ini memang seperti itu, di desainnya seperti itu, ya. Nah, kalau disambungkan dengan output coil, ya berarti nanti output coilnya misalnya lampu 1, ya berarti nanti aktifnya ketika 1 sama dengan 1, bukan sama dengan 0, ya. Jadi sama dengan 1. Kalau sama dengan 0 berarti ya lampu 1 langsung aktif, ya. Nah, saya mau mengaktifkan lampu 1 itu ketika counter bernilai 1, ketika sudah mulai ditekan tombol sensornya atau sensornya sudah mendeteksi yang pertama kali 1. Nah, saya masukkan ini ke di rang kedua semuanya dengan menggunakan instruksi sama seperti pada bagian pertama. Di sini instruksi untuk aritmatika variabelnya menggunakan sama insert equal or grid. Kita lihat dulu apa namanya, insert GRT GEQ, ya. Oh ya, maaf, GRT, betul, GRT, compare for greater than, ya, membandingkan yang lebih besar, ya. Jadi di sini itu instruksinya. Kita masuk lagi ke mode simulasi. Nah, sekarang counter sudah aktif, tapi aktifnya menyimpan jumlah pulsa 0, sudah mencacah 0. Sekarang kita akan
boleh mencacah dengan penekanan tombol sensor ini. Nah, di sini 0 ke 1 ini kalau tombol masih ditekan nih, lepaskan. Nah, 1 0 itu proses melepaskan. Nah, barulah si counter up ini sudah menghitung 1 ya, up naik 1, maka angkanya bilangannya juga naik 1 dari 0 1. Nah, sekarang karena di sini untuk jenis aritmatikanya lebih besar, greater than, lebih besar dari, yang dimasukkannya lebih besar dari 0. Sekarang kan counternya 1 lebih besar dari 0, berarti 1 itu ya. Nah, kalau dimasukkan angka 1 di sini ya lebih besar dari 1, berarti nanti pas kedua ya lampu 1 aktifnya. Nah, di sini kan kita maunya lampu 1 aktif itu pas penekanan pertama atau sensor mendeteksi objek ketika pertama kali ya, mendeteksi objek. Makanya kalau pertama kali atau 1 counternya bernilai 1 ya, 1 itu berarti lebih dari 0. Makanya Y lampu 1 di sini dihubungkan dengan koil Y lampu 1 aktif. Oke, ini sensor sudah mendeteksi objek yang pertama. Kemudian ini yang kedua, counter sudah menghitung 2. Ketika counter sudah menghitung 2, nah sekarang di sini pakai variabel C1, counter 1 lebih besar dari 1 ya, diberi nilai 1 di sini. Lebih besar dari 1. Sekarang kan kedua. Kalau lebih besar dari 1 itu berarti 2. 2 diaktifkan ke Y lampu 2, diteruskan ke coil dengan identitas lampu 2, makanya coil lampu 2 ini aktif. Nah, yang Y lampu 1 juga masih aktif. Kenapa? Dia aktifnya kan lebih besar dari 0. 1 lebih besar dari 0 tadi aktif. Sekarang kedua. Ya kedua kan masih lebih besar dari 0. Berarti juga masih aktif si lampu 1 itu. Begitu seterusnya sampai counter naik terus, karena counter up itu kan jenisnya naik. Akan naik angkanya dari sekarang 7, kemudian ke 8. Nah, ketika sampai ke counter nilai 8 ini sensor dilepaskan, tombolnya dilepaskan, ini begitu 8. Nah, ini C1 lebih besar dari 7, berarti 8 Y lampu 8 sudah aktif, dan begitu pula lampu sebelumnya. Nah, untuk counter up ini supaya tidak terus naik ya, dia perlu di reset secara manual. Secara manual di sini dalam artian harus digambarkan ladder diagramnya. Makanya pada anak tangga ketiga di sini kita perlu mereset. Apa yang di resetnya? Counter yang bernama atau memiliki identitas C1 ya. Jadi C1 akan di reset ketika C1 counter sudah menghitung jumlah pulsa yang masuknya lebih besar dari 8. Nah, di sini masih 8 ya, masih 8 ya, ke 8 apa masih aktif. Nah, baru sekarang yang ke-9 0 ke 1. Nah, ini ditekan belum dilepaskan, ini sudah menghitung ke lebih besar dari 8. Nah, ketika lebih besar dari 8 karena disambungkan dengan reset tidak menghitung 9 ya, counter up ini tidak menghitung 9 karena disambungkan dengan reset, makanya menjadi 0 lagi ya. Ini posisi sensor masih mendeteksi objek ya, belum terhindar dari objek atau dari tombol, ini masih ditekan. 0 ke 1 tadi dari belum ditekan ke ditekan, sekarang ditekan dilepaskan, ini dari 1 ke 0 ya, begitu seterusnya. Nah, ini simulasi pakai LD Micro sendiri. Kita lihat hasil simulasi menggunakan ISIS. Untuk addressnya dibuat sama dengan video sebelumnya, kita menggunakan counter circular. Address alamat pin mikronya juga mikrokontroler yang dipakainya juga sama, ATmega 16 ini sama ya. Nah, juga sama. Hanya sekarang isi filenya ini tugas 12.hex ya, jadi file yang sudah berhasil menjadi file hex 12, dimana tugas 1 di sini menggunakan counter up. Oke, kita lihat saja simulasinya play. Ini
ketika rendah semua yang biru ini bertanda kotak biru ini rendah semua ya, termasuk yang port A.0 yang disambungkan dengan tombol sensor. Ketika ditekan pertama kali tombol sensor 0 ke 1, 1 ke 0, ini sudah menghitung counternya 1, dikirimkanlah ke PD 0. Ini logika 1, kemudian dibalikan, diinversikan oleh UMN 2803 jadi 0 lagi disambungkan dengan katoda lain, anodanya disambungkan dengan 12 volt. Nah, mengalirlah arus dari sini ya, sehingga menghidupkan LED. Counter kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketika counter lebih dari 8 disambungkan tadi dengan reset, lebih dari 8 disambungkan dengan reset. Sekarang lebih dari 8, nah, tidak menghitung 9 lagi, tapi reset yang menghitung dari 0 lagi. Itu hasil simulasi untuk pemrograman header diagram tugas 1 underscore 2 atau tugas 1.2 dengan perintah menggunakan perintah counter up. Terima kasih.